Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu subtema 1 pembelajaran 6. Yuk kita baca. Kuman penyakit ada di lingkungan yang kotor. Ini seperti yang dialami warga kampung beruang. Warga kampung beruang. Warga kampung beruang terkena penyakit kulit. Hampir seluruh warganya menderita gatal-gatal. Kepala suku beruang merasa sedih dan bingung. Kepala suku bertanya kepada dokter beruang. Menurut dokter, penyebab penyakit gatal adalah lingkungan yang kotor. Sampah di tepi sungai telah mencemari air sungai. Air sungai yang dipakai untuk mandi dan mencuci membawa penyakit kulit. Kepala suku lalu mengumpulkan warga. Kepala suku meminta warga untuk bekerja sama membersihkan lingkungan. Sekarang warga beruang selalu menjaga kebersihan. Warga kampung beruang pun kembali sehat. Wah, anak-anak, kalau misalnya kita lingkungannya kotor ya, itu akan menyebabkan banyak penyakit. Makanya di lingkungan rumah, sekolah itu harus selalu bersih ya anak-anak ya. Terutama sekarang kita lagi sering di rumah nih. Nah, anak-anak harus rajin-rajin cuci tangan ya. Kalau dari luar cuci tangan jangan lupa ya. Supaya terhindar dari penyakit. Yuk kita lihat halaman 33. Ayo mendengarkan. Tugas membersihkan kamar. Kita dapat membantu ibu dengan cara membersihkan kamar tidur sendiri. Tempat tidur dirapikan. Bantal dan selimut dijemur agar kuman yang menempel mati. Sarung bantal dan spray juga diganti secara teratur. Lantai kamar disapu dari debu. Setelah disapu, lantai dipel hingga bersih. Itulah tugas kita membersihkan kamar tidur. Kamar yang bersih dan rapi akan terasa nyaman. Kita dapat belajar dengan tenang, tidur pun menjadi nyenyak. Nah, anak-anak, kalau kamar kita bersih ya, kita pasti akan betah di kamar kita. Ya, kita harus membantu ibu membersihkan kamar kita, entah itu menyapunya, merapikan tempat tidur ya, atau membantu ibu mengganti spray atau bantal dan selimut. Lihat halaman 34, mari kita jawab bersama-sama. Jawablah pertanyaan berikut. Siapakah yang bertugas membersihkan kamar tidurmu? Yang bertugas membersihkan kamar tidur kita adalah diri kita sendiri ya anak-anak. Kalian boleh jawab langsung di buku temanya ya. Yang ini tidak perlu difoto, tidak apa ya. Kita jawab bersama-sama. Yang bertugas membersihkan kamar adalah diri kita sendiri. Nomor 2, untuk apa kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan? Agar kita senantiasa selalu sehat dan juga bersih ya. Juga kalau kamar tidur dibersihkan dan dirapikan itu kita juga akan nyaman ya. Nomor 3, mengapa debu harus dibersihkan dari kamar? Supaya kita tidak terkena sakit penyakit ya. Kalau ada debu kita bisa haci gitu ya. Kita bisa bersin. Nomor 4, bagaimana cara membunuh kuman pada bantal dan selimut? Caranya adalah dengan menjemur bantal dan selimut secara teratur ya. Untuk yang ini kalian tidak perlu jawab juga tidak apa. Untuk yang halaman 39 bahasa Indonesia, kalian bisa menjawabnya sendiri. Coba kalian kerjakan nomor 7 sampai nomor 12. Lalu foto dan kirimkan ke Lause. Kita lihat subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat harus dilakukan di mana saja, termasuk di sekolah. Selain ikut menjaga kebersihan sekolah, kita juga hendaknya memerhatikan makanan yang kita makan. Bila di sekolah, makanlah jajanan yang sehat. Belilah makanan di tempat yang bersih. Ayo biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita lihat halaman 43, pembelajaran 1 subtema 2. Semua siswa wajib menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Jaga dan bersihkanlah bersama sekolahmu.
Jika kelas dan lingkungan sekolah bersih, kita akan senang belajar. Bagaimana jika kelas kotor? Amati gambar di samping. Siswa yang menempati kelas ini tidak tertib. Mereka tidak mau menjaga kebersihan dan keindahan kelasnya. Sukakah kamu belajar di sana? Apa yang terjadi bila kamu belajar di sana? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Ayo bagaimana ya? Kalau kelas kita kotor seperti itu, pasti belajarnya tidak menyenangkan ya. Tidak menyenangkan, lalu pasti banyak penyakit. Yuk kita tulis di kotak itu. Belajar tidak akan menyenangkan bila kelas kotor. Kalian bisa salin ya. Kita lihat halaman selanjutnya, halaman 45. Ayo membaca. Semua siswa wajib menjaga kebersihan kelas. Kapan siswa melakukan kewajiban itu? Bacalah teks bacaan berikut dengan nyaring. Tugas piket. Bel pulang sekolah berbunyi. Semua siswa merapikan buku lalu berdoa. Setelah berdoa, mereka pulang ke rumah. Beberapa siswa tetap tinggal di kelas. Mereka akan melakukan tugas piket. Mereka membersihkan kelas. Setiap hari tugas piket dilakukan siswa bergiliran dengan tertib. Dengan piket, kelas dibersihkan agar besok siswa nyaman belajar. Bila nyaman, tentu belajar pun menjadi mudah. Nah, anak-anak, kalau tempat yang kita tinggali atau kita tempati itu nyaman, bersih ya, kita mau melakukan apa juga pasti menyenangkan. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah percakapan cara pembagian tugas piket yang akan dibacakan guru berikut ini. Berbagi tugas piket. Sebelum mengerjakan tugas piket, Ino, Dewi, Raka, dan Dimas bermusyawarah. Sebelum melaksanakan tugas piket, mari kita lakukan pembagian tugas. Aku akan menyapu lantai. Aku akan mengelap kaca dan papan tulis. Aku akan mengepel lantai. Aku akan membantu Ino mengepel lantai. Setuju, yang penting kita semua saling bantu. Tugas kita cepat selesai. Yuk kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Apa tugas yang akan dilakukan Ino dan teman-teman? Tugas yang dilakukan Ino dan teman-teman adalah tugas piket. Ya, kalian boleh tulis jawabannya langsung di buku, tidak perlu difoto. Apa hasil musyawarah Ino dan teman-teman? Dewi akan menyapu lantai. Raka mengelap kaca dan papan tulis. Ino mengepel lantai. Dimas membantu Ino mengepel lantai. Nomor 3. Bagaimana menurutmu hasil musyawarah mereka? Musyawarah mereka hasilnya sangat baik ya. Sangat baik. Nomor 4. Jelaskan manfaat dari tugas yang mereka lakukan. Bila semua saling bantu, maka tugasnya cepat selesai. Nah, kita lihat yang ayo lakukan. Berilah tanda centang untuk benda kebersihan. Coba kalian lihat yang beri tanda centang untuk benda kebersihan. Kalian bisa memberikan tanda centang di tempat yang tepat. Lalu itu menjadi tugas kalian. Ayo lakukan dan ayo menulis. Perhatikan contoh berikut. Aku terbuat dari lidi daun kelapa. Aku berguna untuk membersihkan halaman. Kita lihat halaman 46. Lakukan seperti contoh. Nah, nomor 1. Kita lihat nomor 1 itu gambar apa sih anak-anak? Nomor 1 itu adalah gambar kain ya. Kain lap. Jadi kalian bisa bilang, aku terbuat dari kain. Aku berguna untuk mengelap meja. Nah, untuk halaman yang 46 ini, yang lakukan seperti contoh, ini menjadi tugas kalian. Kalian boleh bertanya kepada mama atau papa, terbuat dari apakah benda tersebut? Kemudian, kegunaannya untuk apa? Ya, anak-anak. Sekarang kita lihat pembelajaran 2 halaman 50. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama warga sekolah, yaitu guru dan anak-anak. Semua bergotong royong membersihkan sekolah. Dengan bergotong royong, pekerjaan dapat cepat selesai. Bergotong royong menjadikan kita bersatu. Bersatu akan membuat hidup rukun.
Kita lihat yang halaman 51. Ayo membaca. Selesai bergotong royong, anak-anak siap belajar. Sebelum mulai mengajar, ibu guru dan anak-anak saling bercakap. Kelasku bersih. Ibu guru masuk ke dalam kelas. Setelah anak-anak mengucapkan salam, ibu guru berkeliling kelas. Ibu, perhatikan kelas ini bersih dan rapi. Kelas ini bersih karena setiap anak mau melakukan tugasnya saat gotong royong. Ibu senang kalian mau bergotong royong. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi cepat selesai, Bu. Tugas kami juga jadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Bila ada anak yang membuang sampah sembarangan akan mendapat hukuman. Bagus, kalian anak-anak yang baik. Sudah seharusnya menjaga kebersihan tanggung jawab kita bersama. Untuk yang pembelajaran 2, kita hanya membacanya saja. Kita langsung masuk ke pembelajaran 3. Satu cara menjaga kebersihan adalah membuang sampah sesuai tempatnya. Pada bacaan berikut akan dijelaskan membuang sampah. Toro akan makan es krim. Toro membuka bungkus es krim. Bungkus es krim terbuat dari plastik. Toro membuang bungkus es krim ke tempat sampah berwarna biru. Di halaman sekolah terdapat 2 tempat sampah. Tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik. Tempat sampah biru bertuliskan sampah non-organik. Ayo kita jawab bersama-sama. Apa yang dimakan Toro? Apa yang akan dimakan Toro? Yang dimakan Toro adalah es krim. Kalian boleh langsung tulis di buku kalian ya. Di manakah Toro membuang bungkus es krim? Toro membuang bungkus es krim di tong sampah berwarna biru. Di tempat sampah berwarna biru. 3. Ada berapa jenis tempat sampah di sekolah Toro? Ada 2 jenis ya. Nomor 4. Jelaskan tulisan pada masing-masing tempat sampah. Tempat sampah biru bertuliskan sampah non-organik. Tempat sampah kuning bertuliskan sampah organik. Kalian bisa langsung jawab di buku kalian. Kalau terlalu cepat, kalian bisa pause video ini lalu didengarkan kembali. Kita lihat yang halaman 55. Sampah organik dan non-organik. Sampah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik adalah sisa makanan dan kertas. Sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah non-organik adalah plastik dan logam. Pembagian ini bertujuan agar sampah mudah didaur ulang. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk. Sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Kita lihat halaman 56. Perhatikan teka-teki silang berikut. Tuliskan nama-nama benda pada kelompok yang tepat di bawah. Coba kalian buat sampah yang organik dan non-organik. Ya, kalian bisa pilih isinya dari kata-kata yang ada di teka-teki di atas. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kalian bisa buat tugas yang langsung berikan lalu kirim fotonya. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia di hari Rabu nanti. Sampai jumpa.